Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini kita akan belajar teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah membaca teks laporan hasil observasi, siswa dapat menemukan informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks laporan hasil observasi, siswa dapat menyimpulkan informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi dengan benar. Nah, sekarang, pernahkah kalian punya pertanyaan seperti berikut? Apa saja kandungan nutrisi yang ada pada madu? Apa itu museum? Apa saja jenisnya? Di mana habitat kunang-kunang? Apa itu empedu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian memerlukan teks laporan hasil observasi. Sekarang, silakan kalian cermati contoh teks laporan hasil observasi berikut. Hutan bakau. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida di udara dan penambat bahan-bahan pencemar di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Nah, kemudian, kenapa teks tersebut dikatakan teks laporan hasil observasi? Sekarang kita bahas dulu definisi tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Berikutnya, kita lihat ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Nah, jika di tadi
hal yang dibahas di dalam teks tersebut adalah objek. Objeknya itu adalah hutan mangrove. Kemudian, objek yang dibahas bersifat umum, sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Contohnya tadi hutan mangrove, bisa juga pantai, kemudian contoh lainnya museum atau demokrasi juga bisa. Berikutnya, teks laporan hasil observasi bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan dijelaskan secara objektif. Yang terakhir, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Dijelaskan mulai dari definisi, tadi juga dijelaskan hutan mangrove itu apa, kemudian diklasifikasikan ya, dan diberikan jabaran ciri objek. Selanjutnya perhatikan kutipan teks berikut. Ini merupakan kutipan dari teks laporan hasil observasi tentang hutan mangrove. Nah, di sini ada kata intrusi yang diberi tanda warna merah, kemudian kata biota. Nah, salah satu ciri lain dari teks laporan hasil observasi adalah menggunakan kata istilah. Kata-kata seperti intrusi yang artinya peresapan, kemudian kata-kata biota yang artinya merupakan kumpulan flora dan fauna yang hidup di alam gitu. Nah, itu termasuk ke dalam kata istilah biologi. Ya, dalam ilmu biologi terdapat istilah-istilah tersebut. Nah, yang terakhir, bagaimana cara untuk menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi? Yang pertama, kalian daftar dulu kata-kata kunci pada teks. Kalian cermati apa yang menjadi kata kunci di dalam teks tersebut. Yang kedua, memetakan bagian-bagian pada teks laporan hasil observasi. Nah, bagian-bagiannya apa saja? Mulai dari definisi, kemudian ciri-ciri, dan simpulannya seperti apa. Yang ketiga, memetakan paragraf. Memetakan paragraf di sini, kalian harus bisa memilah dan memilih kalimat yang utama dan kalimat penjelas. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama dan sisanya adalah kalimat penjelas. Yang keempat, menentukan kalimat utama, kalimat yang dijelaskan kalimat lainnya. Nah, itu hampir sama dengan tahap yang ketiga. Dan yang terakhir, merumuskan inti kalimat utama. Nah, setelah didapatkan kalimat utamanya, intinya itu apa? Gagasannya itu apa yang terdapat di dalam kalimat utama tersebut. Setelah itu kalian dapat menyimpulkan isi dari teks tersebut. Nah, begitu kira-kira. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.